Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Algindi Pradana Putra. Saya dari Prodi S1 Manajemen Bimalam. Di sini saya akan menerangkan tentang materi atau meresum materi dari LKMM-TD tahun 2021. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan tentang materi 1, yaitu analisis kondisi lingkungan. Analisis kondisi lingkungan atau yang biasa disebut dengan analysis adalah suatu kegiatan mengamati dan menganalisis secara terperinci, terarah, dan sistematis dalam melakukan suatu kegiatan. Tujuan analisis kondisi lingkungan adalah yang pertama, untuk mengambil suatu tindakan sesuai dengan kondisi dan situasi yang ada. Untuk yang kedua, untuk mencegah terjadinya kegagalan. Untuk yang ketiga, untuk mengetahui seberapa pentingnya kegiatan itu dilaksanakan. Perumusan gagasan awal adalah suatu proses menentukan langkah untuk menyusun program kerja yang sesuai kebutuhan suatu lingkungan. Tujuannya untuk menetapkan gagasan awal yang sesuai dengan hasil analisis lingkungan secara kreatif, efisien, dan berbasis realita. Kriteria gagasan awal: menarik, fasilitas atau dukungan itu ada, penting, mudah, murah, dan juga visioner. Yang kedua, materi yang kedua yaitu rencana kerja dan kepanitiaan. Rencana kerja dan kepanitiaan tujuannya supaya dapat memahami pentingnya rencana kerja dan kepanitiaan sebagai instrumen perencanaan dan manajemen dalam rangka mencapai tujuan dan program-program tertentu. Memiliki keterampilan dasar dalam menyusun rencana kerja dan kepanitiaan. Cara menyusun rencana kerja: tetapkan tujuan atau sasaran atau target tiap-tiap tugas. Lengkapi dengan indikator untuk mengukur keberhasilannya. Tetapkan waktu untuk masing-masing tugas tersebut dan berapa lama waktu pelaksanaannya. Tuliskan siapa yang akan melaksanakan tugas tersebut. Tetapkan strategi atau metode atau sarana atau alat yang diperlukan. Tuliskan pihak-pihak yang akan terlibat. Masukkan langkah-langkah tersebut dalam matriks, maka akan mendapatkan draft rencana kerja. Menyusun kepanitiaan. Dalam melaksanakan suatu kegiatan atau program, organisasi sering menyusun kepanitiaan yang bertugas sebagai pelaksana kegiatan tersebut. Organisasi yang baik tidak akan menunjuk kepengurusan panitia, contoh ketua, wakil, sekretaris, dan lain-lain, sama dengan kepengurusan organisasi. Untuk materi yang ketiga yaitu administrasi dan kesekretariatan. Pertama, kesekretariatan dapat diartikan sebagai keseluruhan rangkaian kegiatan penataan terhadap pekerjaan perkantoran atau surat menyurat dalam tugas-tugas bantuan lainnya dalam rangka menunjang kelancaran pencapaian tujuan organisasi. Tujuannya memperlancar lalu lintas dan distribusi informasi ke segala pihak, baik internal maupun eksternal. Yang kedua, mengamankan rahasia organisasi, mengelola dan memelihara seluruh dokumentasi organisasi yang berguna bagi kelancaran pelaksanaan fungsi manajemen. Fungsinya yang pertama, mengadakan pencatatan atau rekod
semua kegiatan manajemen. Yang kedua, sebagai alat pelaksanaan ketatausahaan. Yang ketiga, pengendalian informasi internal dan eksternal organisasi. Yang keempat, sebagai alat komunikasi organisasi, sebagai alat pelaksana pemegang rahasia organisasi. Dan yang terakhir, sentral teknologi transfer informasi sebagai pusat dokumentasi atau master file. Elemen kesekretariatan adalah yang pertama, sumber daya manusia atau SDM sebagai pengurus. Yang kedua, sekretariat atau tempat. Yang ketiga, perlengkapan dan peralatan kesekretariatan. Yang keempat, identitas organisasi. Materi yang keempat, yang selanjutnya keempat, materi tentang pengendalian motivasi. Motivasi adalah keadaan yang ada dalam seseorang yang dapat mendorong keinginan mereka untuk melakukan kegiatan atau perilaku tertentu guna mencapai suatu tujuan yang dicita-citakan. Motivasi secara umum bersifat individual, sehingga masing-masing orang kondisinya berbeda-beda. Pengambilan keputusan. Prinsip pengambilan keputusan. Yang pertama, prinsip efisiensi. Yang kedua, prinsip keluasan atau fleksibilitas. Yang ketiga, prinsip ketersediaan alternatif. Yang keempat, prinsip adanya kendala. Langkah-langkah dalam pengambilan keputusan. Untuk yang pertama, observasi. Yang kedua, merumuskan masalah secara lugas. Yang ketiga, mengajukan alternatif-alternatif. Yang keempat, menentukan alternatif terbaik menurut kriteria tertentu. Yang kelima, menguji alternatif yang dipilih untuk memecahkan masalah. Yang keenam, merumuskan skenario pengendalian. Pengendalian konflik. Definisi konflik. Konflik adalah perseteru atau perselisihan atau pertentangan. Menurut Daniel Weber, konflik tidak lebih dari adanya beberapa pilihan yang saling bersaing atau tidak selaras. Sumber konflik. Yang pertama, faktor komunikasi. Yang kedua, faktor struktur tugas atau struktur organisasi. Yang ketiga, faktor yang bersifat personal. Yang keempat, faktor lingkungan. Dampak konflik. Yang pertama yang positif, motivasi meningkat, loyalitas meningkat, ikatan kelompok lebih erat, kreativitas meningkat, membantu upaya mencapai tujuan. Untuk dampak yang negatif, produktivitas menurun, kepercayaan merosot, informasi dirahasiakan atau arus informasi berkurang, timbul masalah moral proses pengambilan. Yang selanjutnya, materi yang kelima adalah pengembangan program kerja. Pengembangan program kerja mencakup teknik penyusunan usulan kegiatan, penyempurnaan usulan kegiatan, teknik penyusunan usulan kegiatan, yaitu buat matriks program kerja selama satu periode kepengurusan. Yang kedua, memberikan kesempatan masing-masing bidang atau merancang usulan kegiatan selama satu periode. Yang ketiga, plenokan usulan kegiatan dari masing-masing bidang. Yang keempat, usahakan usulan kegiatan tidak terlalu banyak, namun juga tidak terlalu sedikit. Yang kelima, mempertimbangkan dengan SWOT. Yang keenam, isilah berdasarkan kebutuhan bukan keinginan. Yang ketujuh, buat yang realistis
berdasar pertimbangan. Yang terakhir, materi yang keenam, yaitu tentang optimalisasi kegiatan mahasiswa dalam pengembangan soft skill dan hard skill di era pandemi. Yang pertama, saya akan membahas tentang soft skill. Soft skill adalah kemampuan komunikasi, karakteristik seseorang, atau kecerdasan sosial yang melekat, serta kemampuan beradaptasi dengan baik di dalam kehidupan bersosial. Contoh dari soft skill adalah kemampuan bernegosiasi, kemampuan persuasi, kelancaran presentasi, dan yang terakhir berbicara di depan umum. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang hard skill. Hard skill adalah kemampuan yang dibutuhkan pada sebuah pekerjaan. Hal ini biasanya tertulis dalam kolom persyaratan lowongan pekerjaan. Hard skill merupakan kemampuan spesifik dan jadi salah satu deskripsi pekerjaan kamu kelak. Contoh dari hard skill adalah yang pertama, web design atau desainer. Yang kedua, penulis, biasanya menulis atau mengarang. Yang ketiga, komputer programming atau yang bergerak di bidang IT. Keempat, akuntansi, dan masih banyak lagi. Terima kasih telah menonton video saya. Semoga kita diberikan sehat selalu, diberikan lancar rezekinya. Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.